Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfikriya Ramadhani, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi statistika yang ada pada semester 6. Oke, langsung lanjut saja. Sebelumnya kita pasti sudah mengenal tentang statistika sendiri. Mari kita melakukan flashback ulang terkait materi statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, bentuk-bentuk penyajian data dalam statistika ini ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah tabel, yang kedua ada diagram batang, ketiga ada diagram lingkaran, dan yang keempat adalah diagram garis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai mendeskripsikan data yang ada pada statistika. Dalam mendeskripsikan data statistika sendiri terdapat dua, yakni pemusatan data dan penyebaran data. Untuk pemusatan data sendiri terdiri dari median modus, dan untuk penyebaran data terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai keduanya. Kita akan bahas mengenai salah satu saja, yakni pemusatan data, median, dan modus. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah sebarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita sudah jelaskan tadi untuk pemusatan data terdiri dari median, dan modus. Nah, penerapan statistika sendiri sudah pernah kita jumpai banyak sekali di sekitar kita. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh penerapan statistika. Yang pertama, siswa kelas 8 yang terdiri dari 10 siswa mendapatkan hasil ujian matematika dengan rincian 2 orang memperoleh nilai 80, 4 orang memperoleh nilai 75, 3 orang memperoleh nilai 70, dan 1 orang memperoleh nilai 60. Siswa yang harus mengikuti remedial adalah siswa yang memiliki nilai di bawah nilai rata-rata kelas. Nah, dalam mencari nilai rata-rata, kita dapat menggunakan rumus Mean sebagai salah satu penerapan dari materi statistika. Yang kedua adalah pada pemilihan ketua OSIS dengan cara voting, terdapat 2 kandidat calon ketua OSIS. Pihak yang berhak menjadi ketua OSIS adalah salah satu kandidat yang memiliki suara terbanyak saat perhitungan voting. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebelum kita menyimpulkan tentang apa sih statistika itu, mari kita belajar terlebih dahulu. Kita masuk di LKP. Nah, untuk kegiatan pertama ini kita akan mencoba membaca data. Untuk yang pertama kita memakai diagram batang. Nah, dari diagram batang ini terdapat judul lulusan SMA 10 tahun 2000 hingga 2004. Nah, pada gambar ini telah tersedia garis horizontal. Garis horizontal ini adalah garis batas, di mana garis ini akan ditentukan mengenai tinggi rendahnya batang. Untuk yang pertama pada tahun 2000, lulusan SMA 10 sebanyak titik-titik siswa. Kita lihat di diagram batang yang ada pada tahun 2000. Nah, pada diagram batang tahun 2000, mereka memiliki batas maksimal tinggi diagram di garis horizontal 20. Maka banyaknya lulusan pada tahun 2000 adalah 20 siswa. Selanjutnya, mengenai tahun 2001, kita lihat 2001 tinggi diagram batangnya mencapai pada garis horizontal 40, sehingga lulusan SMA 10 sebanyak 40 siswa. Seperti itu. Lanjut untuk tahun 2002. Pada tahun 2002, batangnya ini terdapat di antara 40 dan 60. Sehingga lulusannya adalah sejumlah 50 orang. Karena tengah-tengah di antara 60 dan 40 adalah 50. Selanjutnya pada tahun 2003, kita sesuaikan lagi dengan tinggi batangnya, yakni ada 70 siswa. Selanjutnya untuk tahun 2004. 2004 ini lulusan terbanyak pada angka 100, sehingga pada tahun 2004 lulusan SMA 10 sebanyak 100 siswa. Nah, setelah menentukan beberapa informasi di atas, maka kalian telah menemukan suatu data.
Nah, data ini tergantung kalian, pemahaman kalian masing-masing. Karena bisa jadi berbeda, namun tiap kalian memiliki inti yang sama tentang apa sih data itu. Jika menurut saya pribadi, data adalah suatu kumpulan informasi Nah, menurut saya data adalah suatu kumpulan informasi untuk memberikan gambaran dari suatu pengamatan yang dapat berupa kata atau angka. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini terdapat judul hasil panen Desa Sukatani pada tahun 1996 hingga tahun 2000. Total dari hasil panennya adalah 200 ton. Di diagram lingkaran ini biasanya kita memakai persen-persen. Jadi sudah diketahui pada tahun 1996 sebanyak 20%, tahun 1997 sebanyak 17,5% hingga tahun 2000 yakni sebanyak 25%. Baik, kita akan hitung satu persatu datanya tiap tahun. Pada tahun 1996 terdapat 20%, maka untuk menghitungnya adalah 20 per 100 dikali total hasil panen Desa Sukatani tahun 1996 hingga tahun 2000 yakni 200 ton. Maka totalnya adalah 40 ton. Selanjutnya, pada tahun 1996. Baik, selanjutnya adalah tahun 1997 ada 17,5%, maka 17,5 per 100 dikali 200 yakni sebanyak 35 ton. Selanjutnya, tahun 1998 ada 15%, sehingga 15 per 100 dikali 200 ini adalah 30 ton. Selanjutnya tahun 1999 ini ada 22,5%, jadi 22,5 per 100 dikali 200 yakni 45 ton. Pada tahun 1999. Lanjut, pada tahun 2000 ini mencapai pada batas tertinggi yakni 25% sehingga 25 per 100 dikali 200 yakni sebanyak 50 ton. Nah, jika kita total secara keseluruhan 40 ton, 35 ton, 30 ton, 45 ton, dan 50 ton, maka hasilnya akan sama dengan 200. Sama seperti tadi, tentang data hasil panen Desa Sukatani tahun 1996 hingga tahun 2000.
data apa yang diperoleh berdasarkan titik yang ada pada garis tersebut. Pada tahun 1996 memiliki titik lurus dengan angka 40. Jadi mereka memiliki hasil panen sebanyak 40 ton. Tahun 1996 terdapat 40 ton hasil panen. Selanjutnya pada tahun 1997 kita luruskan. Nah, di sini mereka lurus dengan angka 35 sehingga pada 1997 terdapat 35 ton hasil panen. Tahun 1997 terdapat 35 ton hasil panen. Selanjutnya, pada tahun 1998 kita luruskan mereka berada di titik 30 sehingga hasil panennya 30 ton. Tahun 1998 terdapat 30 ton hasil panen. Selanjutnya pada tahun 1999 kita lihat pada tahun 1999 ini mereka titiknya lurus dengan angka 45 sehingga banyaknya hasil ton tahun 1999 adalah 45 ton. Selanjutnya pada tahun 2000 akan lihat dari diagramnya. Nah, di sini titik tertinggi mereka lurus dengan angka 50 sehingga pada tahun 2000 total hasil panen adalah 50. Nah, sudah selesai. Lanjut, kita perhatikan tentang grafik berikut. Kita baca. Grafik berikut menggambarkan kecepatan suatu mobil terhadap waktu dalam jam dari kota A ke kota F. Gunakan informasi pada grafik untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Berapa total kecepatan pada titik A hingga titik F? Maka untuk total kecepatan kita harus menggunakan penjumlahan. Kita lihat terlebih dahulu. Di titik A ini merupakan titik awal mula-mula memiliki kecepatan 20. Dilanjut pada di titik B ini kecepatan 25. Lanjut, pada titik C mencapai kecepatan 45. Titik D kecepatan 35. Titik E kecepatan 25. Dan titik F kecepatan 0. Karena dia menyentuh grafik. Selanjutnya kita total seluruhnya, yakni ada 150. Nah, berarti kecepatan dari titik A hingga titik F adalah 150. Selanjutnya tentang berapakah lama perjalanan dari kota A ke kota F. Untuk
selama perjalanan ini kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini sudah menyatakan T dalam kurung S, ini maksudnya ada time, S-nya ini second, jadi menunjukkan waktu. Nah, selama perjalanan dari kota A ke kota F, di sini sudah terlihat bahwa dari kota A saat waktunya 0, saat waktu 20 sekon sampai pada titik B, saat 40 sekon sampai pada titik C, saat 50 sekon pada titik D, 70 sekon titik E, dan 90 sekon pada titik F. Sehingga lama perjalanan dari kota A ke kota F adalah 90 sekon. Kejadian apa yang terjadi pada titik C? Nah, di titik C merupakan titik tertinggi. Biasanya titik tertinggi ini ibaratkan seperti frekuensi. Jadi dia merupakan frekuensi tertinggi. Baik, kita tulis pada titik C terdapat kecepatan tertinggi sehingga memiliki frekuensi tertinggi. Oke, udah selesai. Kita lanjut. Nah, ini adalah kegiatan membahas mengenai mean rata. Kita baca, pada suatu hari guru matematikamu membagikan nilai hasil TS. Beliau juga mengatakan bahwa ada remedial bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan mean atau rata-rata? Ini silahkan kalian kan pengertian sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Ya, mean atau rata-rata adalah nilai anggap yang cukup untuk mewakili atau menggambarkan nilai yang terdapat dalam suatu data. Biasanya dihitung dengan jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini merupakan pengertian mean dari saya. Lanjut. Nah, di bawahnya ini sudah ada penjelasan mengenai mean. Mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Mean merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Sudah ada rumusnya juga, mean adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data, atau bisa dirumuskan dengan seperti ini, X bar sama 1 plus X2 plus X3 hingga Xn per M. Dengan X bar ini menyatakan rataan atau mean, X1 menyatakan nilai data pertama, X2 nilai data kedua, Xn adalah nilai data ke N, dan N adalah banyaknya data. Oke, kita lanjut, yakni pada saat pembagian hasil ujian matematika kelas 7, guru matematika mengumumkan beberapa nilai siswa antaranya 100, 75, 70, 80, 92, 87, 60 lagi, 84, bahkan 50. Tentukan mean dari persoalan berikut. Nah, jadi kita akan menentukan atau rata-rata dari persoalan berikut. Ini merupakan persoalan yang sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Poin pertama, tentukan nilai berapa saja yang ada pada permasalahan di atas. Baik. Untuk nilai yang ada pada permasalahan di atas adalah 100,
75, 70, 80, 92, 87, 60, 60, 84, dan 50. Lanjut, tentukan ada berapa banyak siswa pada kelas 7. Pada kelas 7. Nah, kita bisa melihat banyaknya siswa ini berdasarkan nilai-nilai yang ada. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti banyaknya data pada siswa kelas 7 adalah 10 siswa. Sehingga jumlah data sebanyak 10 karena disesuaikan dengan banyaknya siswa yang ada pada kelas 7. Baik, lanjut. Total semua nilai pada data tersebut. Nah, berarti kita total dari 100 ditambah 75 ditambah 70 sampai 50. Oke. Kita coba hitung. 100 tambah 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 92 ditambah 87 ditambah 60 ditambah 60 lagi ditambah 84 ditambah 50. Nah, ini total keseluruhan hasilnya adalah sebanyak 758. Nah, selanjutnya kita akan melakukan substitusi pada poin 4. Substitusikan pada rumus Mean jumlah semua data poin 3 dibagi banyaknya data, yakni poin 2. Mari kita hitung bersama. Nah, untuk poin 3 berarti ada 758. Nah, selanjutnya banyaknya data adalah 10, seperti pada poin 2. Nah, ini jumlahnya adalah 10 data. Maka meannya adalah dibagi saja 758 dibagi 10, maka hasilnya adalah 75,8. Maka mean pada persoalan tersebut adalah 75,8. Nah, berarti kita mengetahui bahwa rata-rata pada kelas 7 yang didapatkan adalah sebanyak 75,8. Selanjutnya kita akan coba menghitung apakah benar jawabannya 75,8. Kita akan memanfaatkan aplikasi yakni GeoGebra. Baik, setelah tadi kita mengerjakan LKPD, sekarang kita akan mengecek jawaban kita, apakah jawaban kita itu sudah benar atau salah menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik. Di sini saya akan juga menunjukkan tutorial bagaimana cara menemukan mean, modus, dan median data menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, yang pertama kita klik pojok kanan atas, ada garis 3, kita klik terlebih dahulu. Kita klik view, kita klik spreadsheet. Nah, setelah kita klik spreadsheet-nya ini, di sini akan memunculkan beberapa ibaratnya nggak seperti tabel-tabel Excel ya. Nah, di sini kita bisa menginputkan data-data yang telah kita dapatkan tadi. Oke. Untuk kegiatan 2, kita tuliskan dulu datanya. Ada 100, 75, 70, 80, 92, 87, 60, 60, 84,
50. Baik, setelah datanya sudah selesai kita tuliskan, langsung kita blok aja dari poin 1 hingga poin 10. Kita blok. Kita klik kanan, kita pilih create, kita pilih list. Nah, di bagian kirinya sudah terlihat ini menampilkan data dari spreadsheet yang kita telah isi angka-angka tadi. Di sini itu dari 10 poin. Selanjutnya di kegiatan 2 kita disuruh untuk mencari mean. Kita klik aja di bagian bawahnya, kita klik mean. Nah, di sini kita bisa pilih yang atas sendiri. List of raw data ini kita akan isi dengan L1. Kenapa L1? Kita menyesuaikan dengan poin yang ada di atasnya ini. Nah, L1. L1 ini terdiri dari data yang telah kita isi tadi. Maka mean-nya kita isi L1. Nah, di sini kita sudah menemukan nih, dapat hasil 75,8. Nah, hasil ini sudah sesuai dengan seperti pekerjaan kita tadi di LKPD. Sehingga hasil kegiatan jawaban 2 hasilnya 75,8 sudah benar. Nah, kita akan membaca tabel terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat tabel ukuran dan frekuensi di mana tabel tersebut menyatakan tabel penjualan sepatu dalam sebulan. Nah, maka poin 1 banyaknya data pada tabel tersebut adalah berarti kita hitung terlebih dahulu banyaknya data bisa kita lihat dari jumlah frekuensinya. Jadi kita hitung terlebih dahulu dari frekuensi yang ada. Ini kan 6 ditambah 1, ditambah 6, tambah 5, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 3. Ini kita total terlebih dahulu, totalnya adalah 40 data. Wah, banget datanya. Selanjutnya masuk ke poin 2, ya ini total semua ukuran sepatu yang telah terjual. Maka kita akan kalikan satu-satu terlebih dahulu. Dari ukuran, kita kalikan dengan frekuensi. Oke, sini ukuran 26, frekuensinya adalah 6. Lalu untuk ukuran 25, frekuensinya adalah 1. Untuk ukuran 28, frekuensinya adalah 6. Ukuran 34, frekuensinya adalah 5. Ukuran 38, frekuensinya adalah 2. Ukuran 39, frekuensinya adalah 5. Lalu untuk ukuran 40, frekuensi adalah 8. Lalu ukuran 41, frekuensinya adalah 3. Jadi 20 dikali 6 dahulu, baru kita tambahkan dengan 25 dikali 1. Oke. 26 dikali 6 hasilnya adalah 156. Nah, 25 dikali 1 hasilnya adalah 25. 28 dikali 6 168. Lalu 34 dikali 5 hasilnya adalah 170. Lalu ada 38 dikali 2 hasilnya adalah 76. 39 dikali 5 hasilnya adalah 195. 40 dikali 8 hasilnya adalah 320. Lalu 41 dikali 3 hasilnya adalah
123. 36 kali 4. Nah, ini belum. 36 dikali 4 adalah 144. 144. Oke, kita jadi 277. Oke, kita lanjut. Substitusikan kepada rumus Mean. Didapat rumus Mean adalah jumlah semua data pada poin 2. Nah, didapat poin 2 ini hasilnya 1377. Setelah itu, banyaknya data di poin 1 adalah 40. Nah, kita hitung, berarti totalnya 40. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan pembagian, didapat hasilnya 34,43. Nah, kita akan coba kalkulasikan di GeoGebra. Lanjut, untuk kegiatan 3, caranya sama seperti tadi. Kita tuliskan ulang data-data yang telah diketahui pada kegiatan 3. Untuk kegiatan 3, kita tulis lagi 26 ada 6 frekuensi. Jadi kita tulis 6 kali. Selanjutnya ada 25, satu frekuensi. 28 ada 6. Selanjutnya 34 ada 5. Tiga puluh enam ada 4. 38 ada 2. 39 ada 5. 40 ada 8. 41 ada 3. Nah, setelah itu kita sudah tulis semuanya. Sama seperti cara yang tadi, kita blok. Oke, kita blok. Setelah itu kita klik kanan, pilih create list. Nah, di sini sudah munculkan data-data yang kita tulis tadi. Sama seperti tadi, kita klik Mean. Nah, kita pilih ini. Kita isi dengan L1. Menyesuaikan dengan ini. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa Mean dari data tersebut adalah 34,43 seperti itu. Dan setelah kita cocokkan dengan LKPD, hasilnya sama. Sehingga jawaban 34,43 benar. Kegiatan 4 ini adalah sama, kita akan mencari Mean, namun kali ini sedikit berbeda. Perhatikan tabel umur kontestan memasak berikut ini. Selanjutnya tentukan nilai X jika diketahui Mean data tersebut adalah 17,05. Oke. Banyaknya data pada tabel tersebut adalah, nah baiknya data ini seperti tadi kita bisa hitung berdasarkan frekuensi, yakni 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1. Nah, ini totalnya adalah 20. Oke. Lanjut. Total jumlah sepatu yang telah terjual. Baik, kita hitung berarti 11 dikali 3 lalu X. Karena dia tidak diketahui, maka kita tetap memakai X. Oke, X dikali 4. Lanjut. Ini 18
dikali frekuensinya 3, lalu 19 dikalikan frekuensinya adalah 5, lalu 20 frekuensinya adalah 4, lalu 23 frekuensinya adalah 1. 11 kali 3 X kali 4, 18 dikali 3, 19 dikali 5, 20 dikali 4, 23 dikali 1. Ya, lanjut. Bisa kita hitung 11 dikali 3, hasilnya 33. X dikali 4, hasilnya adalah 4X. 18 dikali 3 hasilnya adalah 54. Lalu 19 dikali 5 hasilnya adalah 95. Lalu 20 dikali 4 hasilnya adalah 80. Lalu 23 dikali 1 adalah 23. Baik, kita hitung seluruhan. Hasilnya adalah 285 ditambah 4X. 4X-nya ini tetap ada, karena kita tugasnya untuk mencari X. Lalu kita substitusikan kepada rumus Mean jumlah semua data poin 2 per banyaknya data poin 1. Oke, banyaknya data pada poin 2 adalah 285. 285 ditambah 4X. Nah, untuk banyaknya data sama di poin 1, yakni 20 data. Oke. Setelah itu kita lakukan perkalian silang. Jadi 20 kita kalikan dengan 17,05. Hasilnya adalah 285 ditambah 4X. Oke, 17,05 dikali 20 hasilnya adalah 341. Itu sama dengan 285 plus 4X ini tetap ya ini. Lalu dikurangin, sebelah kiri kita kurangi dengan 285 dan sebelah kanan juga kita kurangi dengan 285. 285. Nah, ini kan jika 285 plus 4X dikurangi 285, maka hasilnya hanya 4X. Setelah itu kita hitung 341 dikurangi 285 adalah 56. Nah, itu 50 dibagi 4 adalah 14. Maka sehingga banyaknya ukuran data yang berjumlah 4 yakni 14. Nah, berarti X-nya sudah diketahui. X-nya adalah 14, maka ini bisa kita ganti 14. Nah, seperti itu. Lanjut untuk kegiatan 4. Kembali untuk menentukan mean data, kita tulis kembali apa saja data-data yang ada. Kita buat di kolom baru, di kolom B. Oke, kita masukkan lagi datanya.
Nah, sudah kita masukkan datanya, setelah itu kita cek apakah data 14 ini merupakan data yang tepat jika kita hitung total semuanya hasilnya sesuai, yakni 17,05. Kita akan hitung bersama ya. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, sama seperti cara tadi. Nah, kita inputkan di sini, man. Jika tadi kita menulis man, kita inputkan L1, maka di sini kita inputkan L2 sesuai dengan yang diketahui di sini karena data kita terdapat di baris L2. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa hasilnya adalah 17,65 sehingga hasil X sama dengan 14 adalah benar. Lanjut untuk kegiatan 5. Kegiatan 5 kita sudah masuk baru, jadi kita akan membahas mengenai median. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Sebutkan nama siswa yang ada pada gambar di atas. Oke, sudah tertera di sini namanya. Kita tulis ulang. Namanya ada Udin, Siti, Edo, Dayu, Benny, Nelly. Oke. Berapa banyaknya data pada gambar di atas? Nah, banyaknya data bisa kita hitung dari jumlah siswa yang ada pada gambar tersebut. Gambar tersebut ada 6 siswa, maka datanya adalah 6 siswa atau 6 data. Lanjut. Dilakukan pengurutan siswa berdasarkan umur, didapat ini umur Dayu 11 tahun, ini diurutkan berdasarkan data umur yang muda hingga umur yang paling tua. Jadi ada Dayu 11 tahun, Meli 11 tahun, Siti 11 tahun, Udin 12 tahun, Beni 12 tahun, Edit 13 tahun. Berdasarkan gambar pengurutan di atas, maka median terdapat pada data ketiga dan keempat, yaitu Siti dan Udin. Oke. Berdasarkan pengamatan setelah mengerjakan poin 1, 2, dan 3, maka kemukakanlah menurutmu apa yang dimaksud dengan median. Ini silahkan kalian kemukakan berdasarkan pemahaman kalian masing-masing tentang median. Menurut saya, median adalah nilai tengah dari suatu data. Yang telah diurutkan. Nah, ini menurut saya. Oke, kita lanjut. Nah, di bawahnya sudah ada keterangan mengenai median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar. Secara sistematis, median dilambangkan dengan M yang dibagi menjadi median data ganjil dan median data genap. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Median data ganjil, yakni suku yang tepat berada di tengah. Dengan rumus median data ganjil yaitu X N plus 1 per 2 dengan X yakni sebagai indeks. Begitupun dengan median data genap, di mana median adalah suku yang tepat berada di tengah dengan rumus mediannya yakni setengah X N per 2 ditambah X N per 2 per 1 dengan X adalah sebagai indeks. N adalah jumlah data dan Xn adalah nilai data ke N dan X adalah nilai data. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan 5. Di sini kita disuruh untuk menentukan median data. Median data ini sebelumnya kita harus urutkan terlebih dahulu dari data yang mulai dari umur yang paling rendah hingga umur yang paling tua. Oke, kita tuliskan di kolom baru, kolom C. Kita masukkan datanya. Oke, sama seperti tadi kita blok.
klik kanan. Dalam menentukan median, kita bisa klik median. Nah, klik. Lanjut kita masukkan datanya L3 sesuai dengan data yang tertera di atas, yakni terdapat pada baris L3. Nah, di sini sudah diketahui bahwa mediannya adalah 11,5. Juga sudah sesuai dengan hasil pekerjaan kita di LKPD. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kegiatan 6. Perhatikan permasalahan berikut. Pada saat pembagian hasil ujian matematika kelas 7, guru matematika mengumumkan beberapa nilai siswa di antaranya 100, 60, 75, 70, 80, 87, 60, 92, dan 84. Berapakah banyaknya data nilai ujian matematika siswa di atas? Oke. Dalam menentukan data kita bisa hitung berdasarkan banyaknya nilai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti datanya ada 9 data. Lanjut, apakah banyak data pada hasil ujian matematika tersebut merupakan data ganjil atau genap? Sudah diketahui datanya berupa 9, banyaknya adalah 9 data, maka angka 9 merupakan data ganjil. Kan dari nilai tadi, urutkan terlebih dahulu sesuai dengan data. Nilai yang rendah adalah 60, lalu 60 lagi, lalu 70, 80, 84, 87, 92, dan yang terakhir adalah 100. Oke, baik. Bagaimana cara menentukan data yang berada pada posisi tengah dari kumpulan data tersebut? Nah, dalam menentukan banyaknya data ini, kita bisa menggunakan metode coret-coret angka dari sisi kanan dan sisi kiri, ataupun kita bisa memakai penggunaan warna. Oke, saya contohkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data yang telah diurutkan. Oke, di sini dari sebelah kiri akan saya coret terlebih dahulu datanya. Saya akan kasih warna lain di datanya. Saya kasih warna merah. Nah, Anda kasih warna merah. Nah, selanjutnya di 100. Kan saya kasih warna merah juga. Selanjutnya sebelah kiri lagi. Saya kasih warna merah. Selanjutnya sebelah kanan. Ulangi lagi. Selanjutnya kanan. Oke. Coba kita akan koreksi ulang. 60, 60, 70. Oke, sepertinya kita kurang angka 75 di sini. Baik. Nah. Lalu kita hapus lagi sebelah kiri lagi. Selanjutnya sebelah kanan. Nah, jumlah dari nilai sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus sama. Di sebelah kiri kita sudah menggunakan 4 nilai berwarna merah, dan di sebelah kanan kita sudah menggunakan 4 nilai berwarna merah. Maka kita bisa menggunakan nilai median. Ini mediannya adalah 80, seperti itu.
Setelah nilai tersebut diurutkan, menurutmu data keberapa yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah dari seluruh data? Data yang ada adalah data kelima. Nah, 80 ini adalah data kelima. Baik, lanjut. Dari suatu median menggunakan rumus median data ganjil. Wah, ini lebih enak. Seperti yang sudah ada rumus di atas tadi. Yakni xn plus 1 per 2. Xn-nya adalah 9, maka 9 plus 1 per 2. 9 plus 1 adalah 10. Maka X-nya adalah X ke 5. Tuh. Nah, seperti ini. Maka median terletak pada X5 dengan nilai yakni 80. Baik, lanjut. Lalu bagaimana jika guru menambahkan satu data baru yakni 80 ke persoalan data di atas? Berapakah banyaknya nilai ujian matematika siswa kelas 7 jika guru menambahkan satu data lagi? Nah, karena kita sudah menggunakan, karena tadi di awal kita sudah menghitung dan banyaknya data adalah 9 data, maka setelah ditambah satu, rupanya adalah 10 data. Apakah banyaknya data pada hasil ujian matematika tersebut merupakan ganjil atau genap? Karena 10 merupakan data yang genap. Urutkan nilai mulai tertinggi dari yang tertinggi hingga yang terendah. Oke, kita urutkan ulang seperti yang di atas tadi. Nah, karena ada tambahan satu nilai yakni 80, maka kita akan tambahkan nilai 80 sesuai urutan. Nah, tentukan median data tersebut. Kita bisa menggunakan rumus Langgumus ya, sesuai dengan tadi keterangan di atas menggunakan rumus median data genap. Masukkan xn, maka xn-nya adalah 10 karena diketahui 10 data. Oke. Masukkan sini juga. N per 2 plus 1. Kita masukin juga N adalah 10. Oke. Ketahui X 10 per 2 yakni 5. Maka di sini kita mengisi X-nya adalah 5. Oke, lanjut. 10 per 2 ini juga sama, X5. Oke, selanjutnya. Maka di sini lima ke 1 maka 6. Oke. Maka median terletak pada X5 dan X6. Dengan nilai, oke, kita akan hitung dulu X5 dan X6-nya. X1 nilai 60, X2 nilai 60, X3 nilai 70, X4 nilai 75, X5 nilai 60, dan X6 adalah
mohon maaf, X5 adalah 80, X6 adalah 80, sehingga kita akan masukkan nilainya adalah 80. Sehingga didapat 80 di X5 itu ada 80 lagi di X6. 80 ditambah 80 adalah 160. 160 kita kalikan dengan setengah, yakni 80. Maka media tersebut adalah nilai 80. Tuh. Nah, dalam bentukan median ini kita akan memasukkan nilai yang sudah diurutkan ya. Jadi bukan nilai yang masih acakan. Ini sudah diurutkan sesuai dengan nilai yang terendah hingga tertinggi. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita blok. Kita pilih median. Kita masukkan L4. Nah, di sini sudah diketahui bahwa mediannya adalah 80. 80 ini terletak di X ke-5. Tuh. Oke, karena di sini kita disuruh untuk menambahkan lagi data baru yaitu 80, maka kita akan buat lagi data sesuai dengan data yang tadi. Sebelumnya kita copy dulu data yang sebelumnya. Copy, dan kita buat data baru. Kita tambahkan data 80. Nah, kita menambahkannya juga nggak boleh acak, harus urut. Setelah itu sama, kita blok. Klik kanan, create, kita bikin list. Sini kita akan menentukan median. Kita masukkan L5 sesuai dengan yang ada di baris L5 ini karena memuat data yang telah ketikkan tadi. Nah, di sini sudah diketahui bahwa hasilnya mediannya adalah 80. Mediannya terletak pada ini. Terletak pada X5 dan X6. Kita lanjut di kegiatan 7. Nah, kegiatan 7 ini kita sudah masuk dalam materi modus. Coba amati beberapa tinggi berikut ini. Tahu Amir tingginya 61 cm, Salsa 148 cm, Novi 152 cm, Daniel 157 cm, Yuni 145 cm, Abdul 155 cm, Rizal 155 cm, Nika 145 cm, Fitri 150 cm, dan yang terakhir Didi adalah 155 cm. Oke. Pertama, lakukan pendataan banyaknya data yang ada menggunakan tabel berdasarkan tinggi siswa dari yang terpendek hingga tertinggi. Oke, kita sesuaikan dulu. Data siswa terpendek ini yakni 145 di Yuni dan Mita, jadi frekuensinya ada 2. Lanjut, yang kedua adalah 148, yakni tinggi dari Salsa. Kalau tidak ada lagi yang 148, maka frekuensinya cukup 1. Selanjutnya 150. 150 ini tinggi dari Fitri, frekuensinya juga sama 1. Selanjutnya 152, yakni dia frekuensinya adalah di 1 ya. 152 ini hanya Novi saja. Selanjutnya 155 frekuensinya adalah 3. Kenapa 3? Karena ini ada banyak. 155 ini ada Abdul, ada Rizal, dan ada Didi. Lanjut, yakni 157. Yakni ada 1 orang saja, hanya Daniel. Selanjutnya 161, yakni tinggi dari Amir. Jadi hanya ada 1 orang saja.
Lanjut, untuk yang kedua, diketahui bilangan yang memiliki frekuensi tertinggi pada tabel di atas terdapat pada tinggi. Nah, untuk mengetahui frekuensi tertinggi, kita bisa melihat dari tabelnya yang memiliki nilai paling banyak adalah di frekuensi 3, tinggi 155. Jadi, frekuensi tertinggi pada tabel di atas terdapat pada tinggi 155 cm. Yang memiliki frekuensi yakni 3 orang. Maka tinggi tersebut merupakan modus. Nah, berdasarkan pengamatanmu setelah mengerjakan poin 1, 2, dan 3, maka kemukakanlah menurutmu apa yang dimaksud dengan modus. Nah, ini tergantung dengan pemahaman kalian masing-masing tentang apa sih modus itu. Menurut saya, modus adalah data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, ini adalah menurut saya mengenai pengertian modus atau memiliki frekuensi paling banyak. Nah, ini sudah ada keterangannya terkait modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang didasarkan pada data yang memiliki frekuensi paling besar. Baik, lanjut untuk kegiatan 7. Di sini kita akan disuruh untuk mencari modus suatu data. Sebelumnya kita langsung aja tulis datanya. Empat puluh delapan, 150, 152, 157, 155, 155, 145, 150, 155. Oke. Selanjutnya kita copy. Di sini sudah muncul datanya di L6. Mencari modus, kita bisa memakai mode. Nah, mode-mode ini untuk mencari modus. Selanjutnya kita klik L6. Nah, sudah diketahui bahwa modusnya adalah 155. Selanjutnya kita lanjut ke kegiatan 8. Nah, kegiatan 8 ini kita akan melihat beberapa profesi, mulai dari PNS, petani, buruh, swasta, dokter, dan oke, kita lihat dulu. Berdasarkan diagram di atas, didapatkan modusnya terdapat pada profesi. Nah, untuk mencari modus, maka kita bisa melihat dengan nilai yang tertinggi. Nilai tertinggi bisa ditunjukkan dengan batang pada diagram batang tersebut yang paling tinggi. Nah, terdapat pada warna merah yakni PNS. Maka modusnya terdapat pada profesi PNS. Tuh. Mengapa profesi PNS modus pada diagram tersebut? Karena profesi PNS memiliki frekuensi tertinggi. Baik. Selanjutnya, mengapa profesi petani bukan modus pada diagram garis tersebut? Nah, profesi petani ini bukan merupakan diagram batang tertinggi sehingga dia bukan merupakan modus. Oke. Mengapa profesi petani bukan modus? Karena frekuensi pada profesi petani bukanlah frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi. Oke.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya, uraikan hasil kesimpulan materi berdasarkan pemahamanmu setelah mempelajari beberapa kegiatan di atas. Wah, seru banget pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali tentang mean, median, dan modus. Oke, dan di bawah ini juga terdapat beberapa latihan soal untuk kalian coba untuk menambah pengetahuan kalian mengenai statistika. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya di sini didapatkan mean merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap satu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Dengan rumus mean adalah jumlah semua data per banyaknya data dengan X bar sama dengan X1, X2, X3 hingga Xn per N. Dengan X bar adalah rataan dari suatu data, X1 nilai data pertama, X2 nilai data kedua, dan Xn adalah nilai data N. Selanjutnya kita masuk ke materi median merupakan nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai yang terbesar atau seterusnya. Dalam median data ganjil ini rumusnya adalah Xn plus 1 per 2 dengan X sebagai indeks. Lanjut ke median data genap. Sama, median adalah suku yang tepat berada di tengah dengan median. Dengan rumus median data genap ialah setengah Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1. Lanjut untuk modus. Modus merupakan data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, tema kita hari ini bagaimana menuliskan. Alhamdulillah, semoga materi kita bisa masuk, kita cerna, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.